Kita memasuki segmen Kompas Bisnis bersama saya Mario Sarong, saudara. Sejak awal Januari, pergerakan indeks saham gabungan IHSG yang terus menguat tidak seirama dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang kian loyo. Meskipun turun pada penutupan perdagangan Senin sore, namun secara keseluruhan dari awal Januari, IHSG tercatat kian kuat seiring dengan aliran modal asing yang masuk. Bahkan sejak 3 bulan terakhir, telah menyentuh lebih dari 41 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengklaim membaiknya ekonomi dan kepercayaan investor membuat IHSG to the moon. Namun kuatnya IHSG tak berjalan beriringan dengan rupiah yang justru kian tertekan. Meski demikian, untuk mengantisipasi terus melemahnya rupiah, Menkyu Purbaya bilang pemerintah telah menetapkan aturan terbaru devisa hasil ekspor agar eksportir tak lagi memarkirkan dolar hasil ekspornya di negara lain. Dia nggak taruh uangnya di luar, taruh di sini, kan cadangan devisa kencang tuh. Rupiah akan stabil kan. Anda nggak nyalain saya lagi, rupiahnya lemah terus. Walaupun bisa saham naik, tapi rupiah loyo. Walaupun ekonomi bagus, tapi rupiah loyo. Kan ngomong gitu terus kan Anda. Dengan ini kan lebih kuat. Kan saya dari tahun lalu kan 38 surplusnya. Kalau naiknya cuma 0,8 di cadangan devisa kan agak aneh. Terus kita berkutat di 150 udah bertahun-tahun. Artinya yang kebijakan dia kemarin kurang berhasil. Jadi kita coba perbaiki seperti ini, nanti kita lihat dampaknya seperti apa. Harusnya positif. Kalau ada yang ngeluh-ngeluh, ya biar aja ngeluh. Kenapa kemarin mereka bermain-main? Aku nggak mereka kalau itu saya bilang. Siapa yang ngeluh nanti saya kejar. Meskipun kemarin sempat turun 0,58% ke level 8.884. Dari data tercatat IHSG mencetak rekor tertinggi sepanjang masa 4 kali berturut-turut pada 2, 5, 6, dan 7 Januari. Bahkan sempat menyentuh level 9.000 pada perdagangan intraday 8 Januari. Hingga akhirnya ditutup turun tipis pekan lalu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengklaim bahwa penguatan ini baru permulaan karena kepercayaan investor yang kembali seiring perbaikan ekonomi. Bahkan Purbaya percaya diri IHSG akan menyentuh level 10.000 pada akhir tahun 2026. Tahunnya 10.000. Lebih Pak, lebih Kak. Itu bukan angka yang mau saya dicapai. Kebijakan apa yang dikeluarkan Pak buat mendukung IHSG 10.000 itu Pak kira-kira? Dari pertumbuhan ekonomi yang baik, lebih baik dibanding tahun lalu. Kan sekarang 1 tahun penuh ini saya udah pegang ekonominya lah sama gubernur B dan lain-lain. Kalau kemarin kan saya masih separuh-separuh, cuma seperempat malah. Harusnya dengan kebijakan yang lebih sinkron kita dengan bank sentral, dengan yang lain-lain, ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat. Itu akan melandasi pertumbuhan keuntungan perusahaan juga. Jadi kalau investor-investor yang jeli, jangan sampai ketinggalan. Jika tren IHSG terus menguat, lain cerita dengan rupiah. Bersumber dari Gisdor Bank Indonesia, sejak awal Januari nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah. Pada 2 Januari, rupiah berada di level 16.725 per dolar AS. Terus melemah hingga pada 9 Januari berada di kisaran 16.834 per dolar atau melemah hampir 0,7%. Kemarin juga tertekan jadi 16.853 per dolar. Sejumlah analisis bilang banyak faktor yang menyebabkan rupiah kian loyo, di antaranya pelebaran defisit fiskal, tekanan inflasi, hingga surplus neraca perdagangan. Untuk lebih jelas mengapa rupiah bisa loyo pada awal Januari ini dan apa yang perlu dilakukan pemerintah agar tren melemahnya rupiah tidak terus berlanjut, kita langsung bahas bersama ekonom dan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi. Terima kasih Prof sudah bergabung di Dialog Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Prof, saya langsung ke pertanyaan pertama. Analisis Anda, kenapa nilai tukar rupiah kian tertekan terhadap dolar Amerika Serikat? Mana pengaruh yang lebih dominan kalau menurut Anda, domestika atau global? Lebih banyak faktor global pastinya ya, karena ketidakpastian global itu meningkat dari indikator Geopolitical Uncertainty Index
itu mengalami peningkatan karena kita tahu ada di awal tahun kan ada kejadian invasi Amerika ke Venezuela ya, kemudian AS juga menarik diri dari berbagai lembaga internasional, itu telah menimbulkan kekhawatiran investor sehingga investor menaruh dananya di emas dan dolar. Nah, penguatan emas dan dolar ini menyebabkan tekanan kepada rupiah pastinya. Jadi di XY menguat ya sebagai dolar indeks mengalami penguatan. Terus kemarin juga akhir Desember kan Amerika juga baru rilis data di mana data ekonomi Amerika tuh cukup menguat sehingga biasanya kalau Amerika menguat kan capital inflow ke Amerika. Nah, itu juga menimbulkan tekanan kepada rupiah juga gitu. Jadi karena semua cenderung ke dolar itu gitu. Jadi itulah penyebab dan jadi lebih banyak faktor eksternal sih kalau yang kami lihat di sini. Karena kalau faktor domestik kan justru malah berhasil tadi menarik IHSG kan. Kalau IHSG kan faktor domestik yang bisa menjaga CADEV 156,5 miliar dolar, kemudian optimisme awal tahun dan bahwa akhir tahun itu nanti growth kita akan sekitar 5,3 5,4. Nah, itu menimbulkan optimisme baru. Jadi kalau faktor domestik sih sebetulnya lebih banyak harus menguatkan, tapi faktor global yang lebih banyak untuk melemahkan seperti itu. Oke, dari apa yang Anda sampaikan penegasan saja Prof. Jadi menurut Anda rupiah yang melemah atau sebenarnya dolar yang menguat saat ini? Betul, karena faktor dolar yang menguat dan juga ekspektasi terkait adanya permasalahan terkait dengan The Fed. Karena kemarin Jerome Powell juga baru ada masalah ya. Nah, ini juga menimbulkan kekhawatiran global. Jadi faktor globalnya itu banyak sekali seperti itu. Karena kalau dari domestik kan justru lebih banyak faktor positifnya seperti itu. Faktor negatif banyak muncul dari gue. Oke, Prof, ini dari apa yang disampaikan oleh Menkyu tadi. Menkyu mengklaim perekonomian kita membaik, tren IHSG kian kuat. Tapi mengapa penguatan ini sebenarnya tidak seirama atau tidak berjalan seirama dengan kondisi rupiah? Ya, karena gini, rupiah itu adalah variabel pasar ya, perlu kita ketahui. Ini kita bicara rupiah dalam arti nominal dan rupiah dalam arti real. Rupiah dalam arti nominal itu juga dipengaruhi faktor-faktor jangka pendek, sedangkan rupiah dalam arti real dipengaruhi jangka panjang, lebih banyak fundamental ekonomi. Jadi kalau pergerakan rupiah secara nominal yang kita lihat di pasar sehari-hari, itu juga selain faktor fundamental banyak ditentukan oleh faktor jangka pendek, sentimen efek, news, efek, ketidakpastian seperti yang tadi diceritakan itu semua rata-rata itu ke jangka pendek untuk mempengaruhi nominal. Jadi secara nominal itu memang kita melemah, tapi secara real harus kita lihat karena kalau real itu lebih ke fundamental. Jadi fundamental ekonomi itu bisa menimbulkan optimisme juga untuk capital inflow kalau tekanan globalnya itu mendukung. Maksudnya tidak ada tekanan global gitu. Positif faktornya itu lebih dominan. Nah, kalau sekarang kan lebih banyak negatif faktor yang di sisi sentimen dan di sisi pasar sehingga lebih menekan kepada rupiah di sisi nominal seperti itu. Jadi sekarang yang melemah memang kecenderungannya rupiah secara nominal. Nah, secara real harus kita cek lagi ya data rupiah secara real itu fundamental dari ekonomi kita. Nah, itu biasanya in the medium terms. Nah, jadi in the short term kalau fundamental kita bagus, kita bisa menarik lagi capital inflow ke domestik. Nah, dalam jangka panjang apabila tekanan globalnya sudah mereda, nah seharusnya faktor positifnya nanti akan lebih dominan sehingga nanti rupiah bisa kembali menguat kembali ke level yang realnya itu tadi yang dalam jangka panjangnya seperti itu. Jadi kita berfluktuasi si nominal itu di di keseimbangan realnya itu, keseimbangan nilai tukar yang real itu. Nah, yang lebih banyak fundamental ekonomi itu memang lebih banyak mempengaruhi realnya gitu dibandingkan dengan yang nominal lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor seperti sentimen pasar, faktor berita, faktor menguatnya dolar seperti itu. Nah, kalau kita mau memperkuat nilai tukar kita baik secara nominal ataupun real, salah satu kuncinya adalah menjaga kepercayaan investor dan menarik kembali investasi dan capital inflow ke Indonesia, menjaga CADEV kita seperti itu. Oke, Prof. Tapi seberapa besar sebenarnya pengaruh pelebaran defisit fiskal ini terhadap pelemahan rupiah? Ya, memang ada berita terkait dengan pelebaran defisit ya. Tadi memang dari domestik ada positif dominannya, tapi ada yang negatifnya juga ya. Nah, negatifnya memang kekhawatirannya di sisi defisit fiskal, benar sekali. Nah, adanya defisit fiskal ini menimbulkan kekhawatiran mungkin investor jadi cenderung belum terlalu masif gitu ya capital inflow-nya walaupun sudah ke saham iya, tapi mungkin ke obligasi masih wait and see karena masih melihat apakah Indonesia mampu tahun ini 2026 menekan
defisit yang kemarin sudah 2,92 gitu. Tapi again kalau saya melihat faktor global yang dominan meskipun ada faktor domestik itu karena tadi kenapa saya bisa menilai seperti itu karena IHSG tadi kan positif gitu kecuali IHSG dan rupiah sama-sama jatuh. Nah, itu berarti dominan faktor domestiknya. Nah, ini kan IHSG-nya masih kuat, rupiahnya yang melemah. Jadi saya melihat lebih banyak faktor global meskipun tentu ada efek dari yang defisit fiskal itu terhadap kepercayaan investor. Tapi masih belum membuat investor untuk sama sekali tidak inflow ke Indonesia. Tetap mereka inflow, cuman inflow-nya mungkin tidak terlalu besar, belum sebesar kalau kita pengen rupiah itu menguat. Jadi belum bisa capital inflow yang ada itu belum bisa mengangkat si rupiahnya karena faktor globalnya yang lebih dominan seperti itu. Oke. Nah, supaya efek positifnya yang domestik lebih tinggi, ya kita harus makin kuat lagi untuk daya tarik kita gitu loh agar capital inflow-nya lebih besar. Nah, isu yang harus kita tangkap itu memang pelebaran defisit ini di 2026 gimana? Tapi saya cukup optimis lihat Cortex ya. Dari sisi Cortex seharusnya pendapatan pajak kita itu naik sehingga ya kalau pengeluaran bisa kita kontrol itu harapannya defisit 2026 bisa membaik sih. Jangan 2,92 gitu ya. Karena harapannya ada perbaikan di sisi penerimaan pajaknya karena Cortex ini sudah berjalan. Oke, kalau kita lihat lebih detail lagi, ini terkait dengan bagaimana koordinasi fiskal dan moneter kita, karena banyak yang melihat ekonomi kita didominasi oleh fiskal sebenarnya, Prof. Iya, ada istilah fiskal dominance ya di zaman Pak Menkyu baru ini. Walaupun di belakangan juga karena program-program fiskal itu banyak ya, dan independensi dari central bank sendiri, ada kemungkinan sama dengan tren di Amerika ya, bahwa bank sentral itu diharapkan lebih mendukung kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, kita lagi menunggu RUU P2SK ini disahkan yang baru, yang revisinya. Karena ada wacana di dalam RUU P2SK itu, ya bank sentral itu harus lebih banyak mendukung kepada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Nah, jadi di sisi itulah moneter tidak bisa terlalu mementingkan untuk stabilitas moneter dan stabilitas rupiah atau stabilitas keuangannya, tapi harus lebih banyak fokus kepada pertumbuhan. Nah, disitulah yang disebut sebagai fiscal dominance ya. Jadi fiskalnya itu kan pengennya ngegas. Kalau moneter kan kecenderungan biasa menjaga kestabilan atau ngerem. Nah, jadi fiscal dominance itu ketika gasnya yang lebih dominan gitu. Nah, ini yang harus keseimbangannya sih tetap dijaga gitu. Jadi artinya bahwa moneter itu juga tetap harus menjaga stabilitas. Jadi harapannya otoritas fiskal juga tetap memperhatikan, oke, di satu sisi kita perlu government spending yang kuat, tapi tetap stabilitas moneter itu harus dijaga. Kalau enggak kan pengalaman krisis sudah menunjukkan kalau kita over eksesif di dalam spending, kemudian terlalu abuse dalam menggunakan instrumen kebijakan moneter atau akomodasi dari kebijakan moneter itu terlalu dominan, ya nanti kita bisa inflasi, bisa ada resiko krisis. Nah, harapannya balance lah bahwa oke, di satu sisi moneter membantu fiskal, tapi moneter tetap harus menjaga stabilitas moneternya itu sendiri dan independensi moneternya itu tetap harus dijaga seperti itu. Nah, bagaimana sih kesadaran dari kedua belah pihak untuk ya saling menjaga tadi seperti itu sih harapannya. Ya saya yakin sih Pak Menkyu juga pasti paham banget tentang hal ini ya karena beliau beraliran monetaris juga gitu. Jadi di dalam aliran monetaris itu stabilitas moneter juga penting untuk dijaga seperti itu. Oke, dari penjelasan Anda soal inflasi tadi, apakah tekanan inflasi hingga surplus neraca perdagangan juga jadi faktor pelemahan rupiah, Prof? Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan jeda berikut. Terima kasih masih di Kompas Bisnis bersama saya Mario Sarong dan narasumber saya Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Valianti. Prof, kita lanjutkan Prof terkait dengan inflasi yang tadi Anda sudah jelaskan. Hingga saat ini apakah tekanan inflasi hingga surplus neraca perdagangan juga jadi faktor pelemahan rupiah kalau menurut Anda? Iya, justru kalau surplus neraca dagang ini kan kita masih surplus ya berturut-turut. Jadi kalau misalkan kita masih surplus itu memang malah bagus untuk menambah devisa kita ya, karena kita masih surplus itu malah bagus. Terus kemudian dari sisi neraca pembayaran juga kita ada perbaikan sebetulnya. Nah untuk inflasi itu memang kita ada sedikit kenaikan di akhir tahun karena memang ada beberapa faktor harga pangan yang naik karena faktor bencana juga mempengaruhi ke supply terutama di daerah-daerah bencana. Terus kemarin itu harga emas, inflasi dari harga emas. Nah harga emas itu cukup melonjak ya, kita tahu dengan adanya serangan. Nah,
Jadi tekanan inflasi inti dari harga emas itu menjadi ancaman di 2026. Sama kemudian akomodasi dari moneter itu sendiri. Jadi akomodasi moneter itu juga sangat mempengaruhi gitu. Karena kan likuiditas terus ditingkatkan ya untuk menggenjot perekonomian. Nah, karena likuiditas ditingkatkan untuk menggenjot perekonomian, itu juga mempengaruhi kepada inflasi tersebut. Seperti itu. Oke, salah satu upaya pemerintah yang kemarin tadi juga disampaikan oleh Menkyu adalah menetapkan aturan baru devisa hasil ekspor wajib parkir ke perbankan dalam negeri. Apakah menurut Anda, Prof, dengan solusi yang diberikan seperti ini mungkin bisa efektif? Harapannya gitu ya, semakin kuat devisa kita, itu supply demand falas itu lebih terkendali sehingga kepada rupiah itu lebih stabil. Walaupun tadi again in the short term kan banyak isu-isu dan faktor global ya, tapi setidaknya cadangan devisa itu menjadi bumper domestik kita seperti itu. Nah, DHE yang baru itu harapannya gini, sudah diturunkan kan tadinya kewajibannya 100%. Apa akibatnya? Akibatnya banyak pelanggaran atau ketidakpatuhan dan banyak under invoicing. Jadi orang jadi memanipulasi data itu. Nah, makanya untuk mengurangi manipulasi ini, akhirnya DHE itu hanya 50% supaya orang lebih jujur dalam mengungkapkan berapa sih hasil ekspornya kayak gitu. Nah, makanya itu sekarang direvisi di aturan undang-undang baru itu direvisi dari 100% jadi 50%. Seperti itu. Nah, itu yang terjadi dari 100% ke 50%. Nah, terus kemudian dari sisi penempatannya itu sekarang di Bank Himbara seperti itu. Nah, di Bank Himbara itu harapannya lebih bisa dikendalikan, Ya. lebih bisa dikendalikan kalau di Bank Himbara. Lebih bisa dikendalikan. Nah, itu harapannya lebih termanage lah, lebih terpantau gitu untuk Himbara kalau di Bank Himbara. Walaupun ini ada sejumlah presiden negatif dari perbankan swasta juga ya, kenapa harus di Bank Himbara dan seterusnya. Ya, walaupun ini mungkin perlu dievaluasi kembali, namanya kebijakan kan pasti ada proses dulu nih bagaimana nanti ada masukan-masukan dan seterusnya dalam implementasinya. Nah, ini mau dicoba lewat Bank Himbara dulu. Nah, harapannya dengan lewat Bank Himbara pelaporannya menjadi lebih mudah untuk dipantau. Nah, dengan berbagai revisi-revisi ini diharapkan itu bisa meningkatkan devisa kita gitu. Dan kemudian pemerintah juga sudah menyiapkan instrumen falasnya yang lebih kuat yaitu DHE falas. Jadi SBN falas maksudnya. Jadi penempatan dari dana-dana ini selain di kredit falas itu juga di SBN falas. Jadi pemerintah sudah menyiapkan instrumen surat berharganya juga untuk falas ini. Kayak kita nyuruh orang parkir ya, DHE itu gini perumpamannya saya selalu bilang, kita nyuruh orang parkir. Nah, tapi supaya orang mau parkir di tempat kita apa? Kita menyediakan tempat yang nyaman, pengamanan, kemudian mungkin ada tambahan servis dan lain sebagainya. Nah, DHE juga seperti itu. Agar eksportir juga tidak menaruh dananya di luar negeri, harus ada insentif juga. Jadi bukan cuma carrot, tapi sticknya bukan cuma ya stick and carrot lah. Jadi artinya ada insentif, ada disinsentif. Jadi untuk yang patuh misalkan, nah itu harusnya ada tambahan insentif seperti itu. Ada mutualisme yang didapat ya, Prof ya. Kalau bertanya soal proyeksi, Prof, ke depan kemana rupiah akan bergerak secara short term ataupun long term nih di akhir tahun? Ya, jadi kalau untuk jangka pendek ini memang masih di kisaran paling kuat 16.500 ya. Nah, nanti kalau kinerja kita akhir tahun dan ya harapannya tidak ada gejolak lagi di global, walaupun itu harapan yang ya sometimes terlalu naif lah ya dengan kondisi sekarang Presiden Amerika yang cukup versatile ini kan. Ini kita juga globalnya lagi sangat, dan Amerika kan memang betul-betul make America great again. Itu tuh kita kena impact itu, make America great again, MAGA. Jadi gara-gara MAGA ini nih semua jadi kacau tatanan dunia ya. Jadi cuman bagaimana tadi kalau kita bisa DHE kita kuat, fundamental ekonomi kita kuat, capital inflow bisa kita tarik. Nah, itu kita harapannya bisa membaik ekonominya. Nah, harapannya nanti in the long run bisa ke 16.300 lah gitu. Tapi ya dalam short term ini saya masih melihat 16.500 sampai 16.800 tuh masih akan ada berfluktuasi di sekitar situ dan harapannya tidak melebihi batas psikologis 17.000. Itu yang harus kita jaga sih. Gimana caranya rupiah di rentang maksimal 16.800 lah, jangan sampai menyentuh ke yang 17.000 itu gitu. Syukur-syukur nanti di akhir tahun bisa ke 16.300 gitu kalau ekonomi kita terus membaik seperti itu, dan global juga membaik. Saatnya globalnya juga harus membaik, bukan hanya dari sisi domestiknya seperti itu. Oke. Selain kondisi global, Prof, data-data makro apa yang mungkin sensitif menggoyang rupiah nih, Prof? Iya, defisit tadi ya. Defisit, beban bunga utang kita,
juga tahun ini kan 2026 akan 800 triliun jatuh tempo ya beban bunga utang kita. Jadi semakin beban bunga utang kita semakin tinggi, ya itu capital inflow kita akan terganggu ya gitu. Jadi dan kemudian surplus neraca dagang tetap harus kita jaga. Terus kemudian defisit dari balance of payment, defisit dari neraca pembayaran dan neraca berjalan tuh current account ya. Current account defisit harus kita jaga, jangan terlalu tinggi gitu di sisi current account defisit. Jadi fiscal defisit, current account defisit, dan kemudian juga bagaimana kinerja growth story kita sih, kita bisa mempertahankan growth story kita gitu. Dan bagaimana kita mengelola utang kita ya, karena utang itu juga debt itu kita kan juga rasionya naik ya, debt to GDP. Nah ini juga yang perlu terus untuk diperhatikan gitu, debt to GDP ini juga cukup sensitif ya rupiah terhadap bagaimana rilis dari angka-angka debt dan juga rilis angka inflasi. Jadi ini inflasi lagi kita pantau terus gitu. Dari sisi inflasi itu pangan harus kita jaga, administer price harus terus dipantau ya. Karena tadi kalau inflasinya semakin tinggi itu juga rupiah nanti akan bisa lebih melemah gitu dari sisi itu. Dan juga dari suku bunga. Bagaimana kita merespon the Fed ini juga penting nih. Kita ini bentar lagi RDG ya. Jadi bagaimana bunga ini kita ke depannya nih, suku bunga BI rate yang akan ditentukan oleh government, oleh Bank Indonesia maksudnya ya, itu juga bagaimana tren suku bunga nih kalau terus turun, itu juga di interest rate diferensial juga bagaimana dengan the Fed itu juga bisa menjadi sangat sensitif rupiah. Oke, Prof. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan solusi terkait dengan rupiah dan juga IHSG. Tapi sebenarnya ingin orang tanyakan dampak sebenarnya. Sektor mana yang paling tertekan kalau rupiah melemah terus? Apakah arahnya mungkin saja resiko bertemu dengan PHK di industri? Ya, menarik ya kalau kita bicara industri. Jadi industri ini ada yang sensitif terhadap kurs, yaitu industri yang bahan bakunya impor pastinya. Nah, industri apa saja yang komponen impornya tinggi? Yang pertama itu industri mamin. Ya, mamin juga cukup tinggi ininya ya, share-nya dari bahan baku seperti kita impor gula, impor garam industri ya. Itu masih. Terus industri farmasi juga kita komponen impor masih tinggi, obat-obatan. Makanya biaya medical services kita juga mengalami peningkatan karena ada relate sama obat-obatan juga, karena itu dan kemudian sektor teknologi. Teknologi itu high content impor nih. Apalagi sekarang seperti semiconductor chip untuk handphone, laptop dan sebagainya itu juga sedang langka ya, ditambah dengan adanya depresiasi rupiah. Biasanya sensitif sekali nih industri-industri yang manufaktur yang berbasiskan high tech ini, impor kontennya tinggi. Nah itulah farmasi juga tadi ya, itu yang komponen impornya juga masih tinggi, dan juga tadi industri mamin itu juga yang komponen impornya juga masih tinggi. Otomotif, TKDN sudah mulai meningkat sih di otomotif ya, tapi ada juga beberapa yang komponennya dari impor. Nah itu juga yang perlu diwaspadai ya, industri otomotif. Ini kan juga salah satu tulang punggung dari industri kita juga gitu ya, untuk otomotif ini. Jadi industri-industri ini cukup sensitif biasanya. Elastisitasnya atau responsivitasnya terhadap kurs itu cukup tinggi seperti itu ya. Itu tadi yang again yang balik lagi secara namanya kita lihat yang impor kontennya itu tinggi gitu, komponen impornya. Oke. Terima kasih ekonom dan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti, atas apa yang disampaikan. Semoga bisa memberikan masukan Prof kepada pemerintah bagaimana mengelola ini, karena dampaknya ujung-ujungnya akan dirasakan juga oleh masyarakat seperti Anda sampaikan tadi. Sekali lagi terima kasih Prof, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Saudara,